ini kenapa penyakitnya, solusi obatnya itu opo nopo. Kira-kira biasanya pernah nggak Bapak Ibu kayak kebingungan gitu, ini tanaman saya pernah sakit atau hama apa ya, itu pernah nggak? Atau udah pasti tahu ini karena sakitnya kenapa gitu? Sama-sama. Pak, fitur utamanya itu kita bisa ambil foto, kita lihat ini, kita mau tahu penyakitnya itu kenapa, kita foto, terus kita akan dapat rekomendasi gimana sih penanganan yang tepat untuk itu. Gitu Pak. Datanya ini biasanya lebih luas dan juga datanya divalidasi secara ilmiah Pak. Jenisnya Pak, ukurannya. Biasanya segitu ya terus segitu. Itu belum tahu. Dari lupanya daunnya. Dari daunnya. Kenapa itu Pak daunnya? Ini kok kurang juga. Bahasan itu kan cuma daun. Oh berarti pakai perkiraannya Bapak. Perkiraan kok. Daunnya kan pembibitan berarti mulai juga. Tapi berarti kalau kayak gitu kerjanya 2 kali gitu ya, berarti sekitar lokasi Bapak. Nanti dia muncul di sekitar sini. Di sini Pak. Nanti kalau misalnya ada wereng, dia kasih tahu di depan Anda ada wereng gitu Pak. Kalau misalnya kayak rumah antara Bapak sama tetangganya jauh banget, terus informasinya jadi nggak nyampe gitu kan, tapi berarti Bapak bisa dapat informasinya berdasarkan lokasi Bapak gitu. Itu manfaat planting di mana Bapak dan Bapak kayak Ibu bisa ngelakuin deteksi dini dulu terkait apa kemungkinan hama dan penyakit yang akan datang. Informasi yang diberikan dan rekomendasi yang diberikan juga sudah tervalidasi itu Pak, udah ada rumusnya, database-nya luas gitu Pak. Terus juga mungkin Bapak jadi bisa memanajemen, mengatur gitu bagaimana apa aja tahapan budidaya yang Bapak lakuin. Bapak bisa ngatur biaya yang Bapak keluarin gitu Pak, untuk beli benih, untuk beli pupuk atau sebagainya Pak. Dan di sana juga ada komunitasnya Pak. Jadi misalnya Bapak misalnya nanti waktu Bapak foto penyakitnya, oh ternyata nggak ada nih, nggak dideteksi. Bapak bisa tanya ke sesama komunitas pengguna plastik. Itu nanti akan ada tukar pengetahuan gitu Pak, antara Bapak sama petani lain, dikasih tahu ini rekomendasinya harus ngapain. Oke, selanjutnya saya mau nanya lagi nih Bapak. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau jual gabah gitu Pak, jualnya itu dapat harga yang pas itu dari siapa Pak? Pak Kalimuan Bu. Oh. Ini yang menentukan harga atau berisik? Ini menentukan harga Bu Ibu. Pak Kalimuan itu menentukan harga Bu. Dari Pak Kalimuan. Alah, menentukan harga ini Bu. Pak Kalimuan Bu. Berarti Bapak jual ke Pak Kalimuan, nanti Pak Kalimuan yang ngasih harga. Iya, saya jual Pak, disuruh jual ke sana. Orang betul lah tak kombel ya. Kira mana Bu? Rencang kuat berarti ya Bapak sama Pak Kalimuan. Ya gitu Pak. Tapi pernah nggak Bapak ngerasa kayak misalnya Bapak mau beli, misalnya beli benih, harganya itu naik turun nggak pasti, itu pernah nggak Pak? Apa selalu pas stabil gitu harga benih itu di sini? Harga benih atau harga pupuk? Pasti naik. Cenderung naik, jarang turun. Tapi kalau yang lain itu Pak, kayak misalnya nyewa
kombi gitu. Pernah nggak nyewa kombi itu harganya naik turun gitu Pak? Iya Mbak. Pernah. Betul. Nah kayak istilahnya tanam paginya itu biasanya kalau musim yang ketiga untuk musim tanam ini kalau waktu kemarin itu biasanya murah Mbak kombi. Oh. Gratis Kalau itu. MT1 itu biasanya murah banget gitu. MT1 mahal, kedua sedang, ketiga gratis masuk. Pokoknya omong jari Pak Kali. Kalau orang sini biasanya aku orangmu bangun gitu sampai gitu loh Mbak. Istilahnya gitu. Aku bangun. Berarti RT dekat-dekat sini jualnya Pak Halimun. Iya. Pak Halimun. Berarti luar Ribet, ngapain Pak? Saya Pak Kali nggak berani sempat. Soalnya ada rencang banget gitu ya. Iya. Bang Lemo ini kan GKB yang pegang margin sini, oh jual mana Mbak Pak Lemo ya, bosnya kok. Apa sih tak roasting loh? Yang berusaha. Yang berusaha tiga juga. Bang Lemo ini merangkap PLT Kasun Mbak ini. Ya Pak Kogi makin berkuasa. Berarti kalau misalnya mau tahu harga gitu, ditanya. Nah, langsung tanya ke Bang Halimun. Tapi bapak ibu termasuk Pak Halimun juga pernah nggak kira-kira ngecek harga di pasar lain gitu? Nggak perlu ngecek. Kita langsung kalau Mbak, istilahnya gitu loh Mbak. Bang Lemo biasanya sebelum beli itu dia testing Mbak, ambil berapa kintal dari sawah itu dia jemur, dia proses. Nah, dia sudah bisa kalkulan itu Mbak. Kira-kira saya beli itu katakanlah segini kalau mau dapat untung gitu. Dia kan sudah langsung testing langsung tuh Mbak. Kalau dari Pak Halimun kira-kira mau jual ke, biasanya jual kemana Bapak? Sudah pengalaman. Kita lebih Pak. Itu hanya pura-pura saja tuh. Sebenarnya di situ malah. Pak Lukman jadi pedagang gitu. Besar itu, cuma pura-pura. Lu masalah bas besar banyak kalau soal kedua. Tapi ke Pak Lukman berarti. Pak Lukman itu nggak kalian Iya Bu. Iya Pak Lukman juga saya tahu utang Bu. Nah, ambil data dulu Bu. Oh, kamu. Apa dulu? Tapi pernah nggak kira-kira Pak Halimun atau bapak-bapak sekalian mencoba untuk mencari tahu harga yang lain gitu dari channel yang lain, penasaran kalau nggak? Kalau harga itu sendiri. Soalnya ketemu besar itu sudah menekan harga. Kita tuh dari konsumen dari bawah lalu bawah itu sudah tahu. Otomatis petani itu sudah tahu, harga di sana itu sudah tahu. Nggak mungkin kita bisa monopoli harga di sini nggak bisa. Ya, otomatis di luar harga itu sudah tahu. Ada dari perusahaan besar itu patokan harga keris segini, KA segini. Itu ada dari gilingan padi yang besar seperti di Sepir dan lain Oh, berarti dari merekanya juga masih misalnya tabel harga kayak ya, gitu. aja. Oh. Kalau KA segini nggak masuk, KA segini sini. Kalau jasa itu kan tergantung jasa dan hampa. Kalau hampa segini, potongannya segini ini ada semuanya, ada labelnya dari di perusahaan yang besar itu. Kita hanya mengkalkulasi kira-kira, hanya perkiraan. Kita jual ke sana itu di mana kira-kira laku berapa itu hanya perkiraan, spekulasi gitu. Berarti hanya ke satu ini ya Pak? Iya Pak? Nggak ada tawaran dari yang lain gitu Pak? Atau enggak? Enggak. Gitu. Dulu kan tak dulu kalau gini. Karena alhamdulillah dulu berempat harga 65. Kalau alhamdulillah enggak sehingga enggak puncang harga di bawah. Harga lokal enggak berani kan untuk itu dulu.
Iya Pak. Itu Pak, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau tahu gitu kan, sebenarnya harga yang diterima harga yang diterima pembeli di pasar itu harganya berapa sih kira-kira rata-rata? Itu Bapak bisa lihat di Siska Perbapo, mungkin mau iseng-iseng minta tolong saudaranya atau anaknya dicari naik Google, nah Google Siska Perbapo Jawa Timur, nanti langsung muncul Pak tampilannya Jawa Timur di seluruh provinsi Jawa Timur itu Pak. Nanti di sebelah sini dikasih tahu Pak kira-kira harga di kabupaten-kabupaten lain itu berapa rata-ratanya. Di kota Surabaya misalnya harga beras medium sekarang lagi di harga 13.500 itu Pak. Tapi harga yang ada di sini itu nggak cuma harga dari sebatas yang diterima pembeli di pasar, ada juga harga yang sesama Bapak Ibu petani, harga yang dijual sama Bapak Ibu petani yang bisa dimasukin di dalam website ini. Mungkin kita langsung aja ke website-nya. Coba. Oke Pak, tampilannya seperti ini. Di sini nanti ada harga dari beragam dari seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur Pak. Ini yang paling tertinggi ternyata dari Kabupaten Sidoarjo untuk beras mediumnya yaitu sebesar 14.000. Untuk yang paling rendah itu ada di Kabupaten Bangkalan, harganya 11.500. Ini Pak diambil dari pasar yang ada dari 121 pasar di seluruh Jawa Timur ini Pak. Itu. Di sini juga dikasih tahu grafik atau gambaran harga rata-rata beras medium di seluruh pasar di Jawa Timur ini Pak. Disampaikan ini untuk harga rata-ratanya di sini Pak sekitar 13.000 dengan harga tertinggi ada di Kabupaten Sidoarjo dan terendah ada di Kabupaten Bangkalan. Itu Pak. Dari sini Bapak bisa prediksi kira-kira kalau misalnya Bapak punya kenalan gitu dia produksi di sini mau jual di tempat lain, itu Bapak bisa kasih rekomendasi. Misalnya di sini itu kan di Kabupaten Bojonegoro gitu. Itu Kabupaten Bojonegoro itu termasuk yang tinggi juga ya Pak, dia di harga 13.250. Kalau misalnya ada saudara Bapak atau bagaimana mau jual padinya di tempat lain, itu bisa direkomendasiin. Oh kamu nih bisa jual di Kabupaten Sidoarjo, harganya lagi tinggi banget 14.000 gitu Pak. Siapa tahu. Ini harga rata-rata, dia juga ngasih tahu harga rata-rata beras di Jawa Timur Pak selama 1 bulan terakhir ini. Jadi dari sini Bapak bisa melihat apakah harga itu sebenarnya naik atau turun di seluruh Jawa Timur ini. Ternyata dari sini sejak 11 Juli 2025 sampai 8 Juni, dari 11 Juni 2025 sampai 8 Juni 2025 harga beras medium itu ternyata perlahan-lahan menunjukkan kenaikan. Ada juga yang lain kayak gula. Gula harganya cenderung naik turun, naik paling tinggi di tanggal 22 Juni. Mungkin untuk kedepannya Bapak bisa jadiin contoh gitu Pak. Kayak untuk tahun depan boleh deh jual gula pasir. Saya punya usaha gula pasir gitu kan. Bapak bisa jual lah kayaknya di bulan tahun lalu di bulan Juni itu naik nih tanggal 22, cobaan nanti di tahun depan aku coba jual di bulan Juni juga, kemungkinan akan naik. Cabai Lombok nih. Oke. Oh mungkin mau kita coba lihat yang di cabai ya Pak ya. Cabai rawit. Harganya rata-rata 62.935 di seluruh provinsi Jawa Timur ini. Untuk Bojonegoro
harga cabenya 3 tertinggi di seluruh provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 70.000 per kilonya Pak. Siapa tahu Bapak mau ganti komoditas, jadi mau tanam cabai. Oke, bisa beli punya yang lombok tuh lombok. Pak, terlihat bahwa ternyata dari 11 Juli yang awalnya harganya cuma 35.000 per kilo sampai di tanggal 8 Juli ini naik pol itu Pak sampai 62.000. Jadi kalau bapak-bapak tertarik coba juga mau coba ganti ke cabai. Ini untuk bahan-bahan pokok lain Bapak Ibu juga bisa lihat di sini. Ini tuh diupdate-nya setiap hari. Jadi nanti ada petugas-petugas yang update harganya setiap hari dari pemerintah, terkhusus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Terus di sini nih di bagian atas ini ada beberapa fiturnya Pak. Yang pertama tabel. Jadi ini tabel ini nggak cuma harga yang diterima pembeli di pasar Pak yang dimasukin, ada juga harga yang sesama petani-petani cabai. Coba kita lihat ya untuk di harga produsen atau harga sesama petani cabai. Ini Pak, misalnya cabai ini, cabai rawit, pasar induknya, titik pantaunya itu ada di Pasar Tanjung. Udah? Oke, di Jember ini misalnya pasar dijadiin acuan pasar pusatnya itu Pak. Harganya kemarin menyentuh 57.000. Di sini juga ada perubahan, persentase perubahannya. Kalau di bawang merah misalnya di pasar Minggu harganya yang semulanya 29.000 kemarin sekarang udah 32.000. Dia kasih tahu kalau ada perubahan sebesar 40%, sebesar 10%. Itu Pak. Ini untuk harga sesama petani. Selanjutnya di sini juga ada grafik. Dari grafik ini Bapak bisa melihat kira-kira ada kenaikan atau ada penurunan dari harga. Kalau misalnya di Provinsi Jawa Timur ternyata harga yang diterima si pembeli di pasar perlahan menunjukkan kenaikan. Itu Bapak bisa kayak menjadikan ini acuan untuk baik musim tanam selanjutnya atau untuk tahun di depannya. Bapak bisa lihat bahwa ternyata di bulan-bulan Juli ini harganya itu berkisar dari 14.685 sampai 14.084. Wah ternyata ada polanya nih, perlahan-lahan naik, sempat turun di 2016, kemudian naik lagi dan paling tinggi di 2025 bulan Juli ini Pak. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu mengetahui harga pasar ini, Bapak Ibu jadi tahu oh kira-kira mau menentukan harga supaya nggak terlalu rugi gimana, supaya seenggaknya Bapak juga masih dapat untung gimana gitu. Buat dapat informasinya itu gampang Pak, cukup dari handphone, menggunakan internet, nanti Bapak ketik Siska Perbapo, ada tampilan harganya langsung dari websitenya itu Pak. Jadi Bapak bisa prediksikan, kira-kira bisa memperkirakan waktu produksi yang baik itu kira-kira kapan ya, waktu panen yang baik itu yang cocok harganya dan tinggi itu kira-kira di kapan. Itu mungkin itu aja dari Kuloma atau dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan terkait Siska Perbapo kale percantik Sintoa? Atau ada tertarik itu habis ini mau pakai matrix buat mengukur hama atau penyakitnya